Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan yaitu pelajaran At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran karangan Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Itu bab yang keempat. Jadi bab keempat ini menjelaskan tentang pentingnya adab seorang pengajar dan pelajar Al-Quran. Pemirsa dimanapun berada, yang perlu dipahami dan perlu diketahui adalah adab bagi pengajar Al-Quran, ya, adab bagi pengajar Al-Quran. Yang pertama itu disebutkan di kitab ini adalah berniat mengharapkan ridho Allah semata, ya. Berniat mengharap ridho Allah semata. Jadi pertama sekali yang seharusnya yang dilakukan oleh para ahlul Quran, oleh qari atau orang yang belajar qiraah atau muqri atau yang mengajarkan qiraah atau yang mengajarkan Al-Quran adalah meniatkan aktivitasnya, yaitu dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ingat, meniatkan aktivitasnya dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Bayyinah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Ya, yang artinya padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi menjalankan agama untuknya semata, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan demikian itulah agama yang lurus dan benar. Ya. Quran surah Al-Bayyinah ayat 5. Pemirsa dimanapun berada, selanjutnya diriwayatkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam Sahihaini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'im ma nawa. Ya, bahwasanya sesungguhnya amalan itu bergantung kepada niatnya, ya. Dan sesungguhnya seseorang akan mendapatkan balasan itu sesuai dengan niatnya, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Abu Daud, An-Nasai, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad, ya. Pemirsa dimanapun berada, hadis ini merupakan prinsip dari agama Islam. Ya, dalam riwayat lain bahwasanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, seseorang itu akan menghafal sesuai dengan kadar niatnya. Dalam hadis yang lain, riwayat yang lain, orang itu diberi sesuai dengan apa yang diniatkan. Dan diriwayatkan juga dari Ustaz Abdul Qasim Al-Qusairi rahimallah, ia berkata, ikhlas itu adalah meniatkan
ketaatannya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, meniatkan ketaatannya karena Allah Subhanahu wa taala semata. Maksudnya dengan ketaatannya itu hanya bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena mengharap yang lain atau respon dari makhluk. Mengharap kepada makhluk tidak. Jadi diniatkan untuk hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mengharapkan pujian orang. Ya. Tidak menyukai pujian dari manusia atau juga semacamnya selain untuk mendekatkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ia berkata juga bahwasanya ikhlas ialah memurnikan perbuatan dari segala bentuk perhatian makhluk. Nah, itu dari Abul Qasim Al-Qusairi rahimallah. Pemirsa dimanapun berada, menurut Uzaifi Al-Mar'ashi rahimallah, pengertian ikhlas itu adalah bahwasannya sama perbuatan hamba antara yang tampak dengan yang tersembunyi. Ya. Itu menurut Uzaifi, menurut Uzaifah, dan menurut Zunnun rahimallah ada 3 tanda ikhlas. Ya, ada 3 tanda ikhlas. Yang pertama itu memosisikan pujian sebagaimana celaan. Ya. Tidak mengingat-ingat amalan-amalan baik yang telah dikerjakan. Dan mengharap balasan amalan-amalan tersebut hanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Itu 3, yaitu tanda ikhlas menurut Zunnun rahimallah. Pemirsa dimanapun berada, Fudail bin Iyad berkata bahwasanya meninggalkan suatu amalan karena manusia, ya, itu merupakan riya. Melakukan suatu amalan karena manusia itu merupakan syirik. Sedangkan ikhlas adalah Allah menghindarkanmu dari keduanya. Nah, itu menurut dari Fudail bin Iyad. Ya. Pemirsa dimanapun berada, Sahal At-Tutsari rahimallahu juga berkata bahwasanya orang-orang bijak merenungkan penjelasan tentang ikhlas. Ya. Orang-orang bijak merenungkan penjelasan tentang ikhlas. Dan mereka tidak mendapatkan kalimat yang tepat kecuali apa? Hendaknya gerak dan diamnya, baik sembunyi ataupun terang-terangan, sirra wa alaniyah, ya. Baik sembunyi-sembunyi atau terang-terangnya itu didasari hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi sirra wa alaniyah itu semua karena Allah taala, bukan karena manusia, bukan karena makhluk, ya. Jadi tidak tercampuri dengan maksud yang lain. Baik itu hawa nafsu ataupun perkara-perkara keduniaan. Itu menurut Sahal At-Tutsari rahimallah. Pemirsa dimanapun berada, selanjutnya As-Sari rahimallahu berkata juga, janganlah sedikit pun kamu beramal karena manusia. Ya, janganlah kamu sedikit pun beramal karena manusia. Meninggalkan suatu amalan karena manusia, menutupi sesuatu karena manusia, dan mengungkapkan sesuatu juga karena manusia. Jadi semua itu karena Allah Subhanahu wa taala. Ini menurut As-Sari.
Al-Qusairi berkata bahwasanya kejujuran yang paling langka adalah samanya perbuatan yang tidak nampak dengan yang nampak. Nah, itulah perkataan-perkataan dari para ulama terdahulu tentang pentingnya ikhlas, ya, tentang pentingnya kejujuran. Mungkin episode kali ini bab 4 ada pengajar dan pelajar Al-Quran cukup sampai di sini. Insyaallah kita akan lanjutkan, yaitu bab keempat tentang tidak mengharap hasil duniawi. Mudah-mudahan pembahasan kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran kali ini bermanfaat, dan kita lanjutkan di episode selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.